Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hoirunisa dari Prodi Sistem Informasi 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari form konsultasi pasien. Jadi, form konsultasi pasien ini alurnya nanti di bagian nomor konsultasi dan tanggal konsultasi itu akan kita kosongkan karena ini akan diisi secara manual. Dan di bagian kode dokter dan kode pasien itu secara otomatis. Dan di bagian diagnosa dan treatment itu secara manual isinya. Nah, nanti di bagian combo box-nya, combo box di bagian kode dokter dan kode pasien kita edit propertinya. Kita cari display member dan data source-nya. Nah, sebelum kita edit di bagian combo box kode dokter dan kode pasien, kita masuk ke DS Clinic yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan memunculkan tabel adapternya. Karena sebelumnya ini kan ada tabel obat saja, kita akan menambahkan tabel dokter dan tabel pasien. Caranya yaitu klik kanan, lalu add, lalu pilih tabel adapter, lalu pilih next, lalu klik lagi next, lalu pilih query builder. Nah, setelah muncul si form ini, kita pilih tabel dokter. Tapi kita memasukkan tabel adapter tabel dokternya dan tabel pasien itu jangan sekaligus dua. Jadi harus satu-satu dengan langkah yang sama. Nah, setelah kita klik pilih tabel dokter, kita add lalu close. Lalu oke, lalu close ya. Kita lakukan secara langkah yang sama dan pilih tabelnya tabel pasien. Setelah selesai semua, nanti akan muncul tabel obat dan tabel dokter dan tabel pasien. Sudah muncul 3. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke form konsultasi. Setelah kita lakukan di DS Kliniknya tabel adapter, kita akan mulai edit di combo box kode dokter dan kode pasien. Edit di bagian properties, cari data source dan display membernya. Setelah ketemu, pilih panahnya, lalu pilih order data source, pilih panahnya juga, lalu pilih project data source, pilih panahnya juga, lalu klik di DS Clinic juga, lalu karena kita sedang mengedit combo box kode dokter, kita pilih tabel dokter. Setelah diklik, kita edit lagi di bagian display membernya di bagian bawah, klik panah, lalu pilih kode dokter. Sesuaikan dengan si form yang ada di combo box-nya juga. Nah, kode pasiennya juga ikutin langkahnya dengan langkah yang sama, pilih data source, lalu pilih tanda panah, cari order data source, pilih project, pilih DS Clinic, dan kita pilih tabel pasien. Setelah itu kita edit lagi display membernya di bagian bawah, lalu pilih kode pasien. Setelah selesai, di mana setelah
kalian melakukan setting di prompt konsultasi, setiap combo itu akan muncul kode dokter dan combo kode dokter, kode pasien dan kode pasien. Harusnya combo kode obat juga akan memunculkan kode obat. Bila masih ada yang kosong, berarti tabel dokternya belum diisi. Jika belum diisi, isi terlebih dahulu. Setelah kalian membuat desain, maka kita masuk ke data grid view. Nah, di sini biasanya data grid view ini fungsinya untuk menampilkan hasil inputan. Nah, sekarang kita di sini di data grid view-nya akan memfungsikan untuk memasukkan inputan datanya. Nah, cara mengedit data grid view yaitu klik tanda panah, lalu pilih edit kolom, lalu klik add. Nah, di bagian name dan header text, kita isi dengan nama yang sesuai dengan field table yang sudah kita buat. Setelah itu, pertama isinya itu kode obat. Setelah itu kita isi name dan header text-nya sesuai dengan field table-nya. Lalu kita add dan kita buat lagi yaitu nama obat, satuan, kuantiti, harga satuan, dan total. Kita isi juga di name dan header text-nya juga, lalu pilih add. Begitu seterusnya. Nah, di bagian kode obat, kita edit di bagian properti datanya, yaitu data property name-nya, data source, display member-nya sesuai dengan field dan tabel yang sudah kita buat namanya. Namanya harus sesuai. Dan di bagian nama obat, satuan, kuantiti, harga satuan, total itu kita edit property name-nya di bagian data property name dan di bagian design name. Dan isi dengan nama yang sesuai dengan field table yang sudah kita buat. Begitu seterusnya, satuan, kuantiti, harga satuan, dan total. Setelah selesai semuanya, kita edit properties-nya, kita klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Jika misalkan kependekan si bagian lebar kolomnya, kita edit lagi di edit columns, lalu kita misalkan kurang panjang di bagian nama obat, kita editnya di bagian width. Isikan perkirakan sesuai dengan yang kalian inginkan, bebas ya isinya. Nah, setelah itu kita klik OK lagi. Jadi setelah selesai, kita coba run. Nah, jadi di sininya nanti muncul di bagian kode dokter dan kode pasiennya. Nah, kita buat di bagian kode obat.
Jadi nanti seperti ini, nanti nama obat dan satuannya, lalu kuantiti misalkan 7, harga satuan 8.000. Nah, jadi nanti seperti ini kita sudah berhasil, lalu kita masuk ke bagian button simpan. Button simpannya, kita masuk ke codingan button simpannya. Nah, di bagian codingannya nanti kita pilih di bagian sininya, nanti klik silent size change. Setelah itu kita masukkan si codingannya, kita edit di bagian pipet form konsultasinya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan subdokternya. Lalu text name dokternya kita isi si codingannya. Lalu jangan lupa kita masukkan codingan text box-nya. Setelah itu kita edit bagian kode dokter, kode pasien, diagnosa, dan treatment itu namanya harus sesuai dengan tabel yang ada di field tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau misalkan tidak sesuai, nanti tidak muncul hasilnya. Setelah itu kita jangan lupa edit semua si codingannya ini sesuai dengan modul ya. Di bagian CMB kode dokter, kode pasien, get konsul obat, kita masukkan juga codingannya, dan BTN keluar juga. Cara memasukkannya tinggal klik di sini, di button ini. Button simpan, hapus, keluar. Kalau misalkan di bagian from-nya, kita double klik di sini. Nanti bakalan muncul di bagian pipet subnya. Nanti kita masukkan di sininya, codingannya di dalam pipet subnya. Codingannya yang sudah ada di bagian modul. Nah, setelah selesai semuanya, kita masuk ke run. Kita masuk ke run, kita coba.
Kita coba, kita run. Kita masukkan misalkan nomor konsultasinya PK002, kode dokternya D, diagnosanya misalkan komik, kode dokter, misalkan nama dokternya, kode dokternya, misalkan ini diagnosanya batuk, treatmentnya jangan minum es. Setelah itu kita masukkan list konsultasi pasiennya, di bagian kode obatnya kita masukkan mau berapa obat, misalkan kuantitinya 4, harga satuannya 5.000, lalu kita masuk lagi, misalkan cuma 1, lalu kita masuk ke simpan, klik simpan. Kita lihat di bagian tabelnya list konsultasi pasien. HDR, konsultasi HDR. Di bagian kolom
ternyata belum masuk di bagian konsultasi HDR-nya. Kita lihat di konsultasi detail. Belum masuk juga. Kita lihat di bagian tabel dokter. Dan ternyata ada kendala di bagian simpannya karena belum maksimal di bagian simpan. Mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa hasil dari konsultasi pasiennya itu belum maksimal. Mungkin itu hasil sebisa mungkin pengerjaan tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.